Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan dasar mengagumi keilmuan dari Buya Syakur, pembaca ingin belajar melalui tulisan dan ucapan. Dalam hal ini, belajar melalui penterjemahan beliau dan cara membaca teks Arab dari kitab Fathur Rabbani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bila mana di dalam mengutip, menulis, dan membaca terdapat kesalahan, pembaca membuka kritik saran untuk perbaikan. Tentu saja permintaan maaf dan ucapan terima kasih atas perkenan Anda menyaksikan video ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak, hai Ujang, gabungkan antara dunia dan akhirat, kemudian taruh keduanya di suatu tempat, dan menghadaplah sendirian kepada Allah Azza wa Jalla tanpa membawa apapun, baik dunia maupun akhirat. Datanglah menghadap Allah dengan telanjang bulat, hanya dengan membawa hatimu saja, tanpa dunia, tanpa akhirat. Kamu tidak akan disambut oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah kecuali kamu sudah melucuti dari dirimu sendiri apa saja selain Allah. Dan jangan terikat dengan sesama makhluk. Putuskanlah mata rantai kausalita, maka silahkan jadikan dunia ini untuk kepentingan nafsumu dan akhirat untuk kepentingan hatimu dan Tuhanmu untuk sirmu. Wahai Ananda, kata orang Sunda, wahai Ujang, jangan membela nafsumu, jangan bersama nafsumu, jangan bersahabat dengan hawa, jangan bersahabat dengan dunia, jangan bersahabat dengan akhirat, dan jangan mengikuti apapun selain Allah. Engkau sudah menemukan harta karun itu yang tidak akan musnah selamanya. Baru ketika setelah itu kamu akan didatangi oleh hidayah kiriman Allah Azza wa Jalla. Setelah itu tidak ada lagi ketersesatan. Bertobatlah, meminta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosamu. Berlarilah dari dosamu itu menuju Tuhanmu. Ketika engkau bertobat, maka bertobatlah secara lahir, secara batin. Karena pertobatan itu pusat kekuasaan, yaitu hatimu sendiri. Lepaskan bajumu, lepaskan baju-baju dosamu itu dengan pertobatan, dan bangunlah budaya malu pada dirimu kepada Allah secara hakikoh, bukan majazi. Pertobatan yang sesungguhnya bukan hanya simbol-simbol saja. Pertobatan yang jujur, bukan pura-pura. Pertobatan yang asli, bukan imitasi. Inilah pekerjaan-pekerjaan hati. Setelah anggota badan kita sucikan dengan sibuk melakukan kegiatan-kegiatan syariat, maksudnya menyucikan hati dengan pertobatan, menyucikan anggota badan
dengan mematuhi syariat-syariatnya. Artinya dibarengi secara lahir semua perintah Allah dilakukan dan larangannya kamu tinggalkan. Itu namanya toharatul jawarih, mensucikan anggota badan. Dan hatimu juga dibersihkan melalui pertobatan-pertobatan. Raga kita mempunyai amal, hati kita juga mempunyai amal. Amalan raga yaitu melaksanakan perintah Allah sesuai dengan syariat. Amalan-amalan hati adalah dengan pertobatan, dengan mujahadah, dengan muraqabah, dengan mudawamah, dengan mulazamah, dan masih banyak pertobatan raga lainnya. Kalau engkau sudah keluar, tidak tergantung lagi dengan rentetan sebab-sebab, sudah tidak lagi tergantung kepada sesama makhluk. Setelah itu baru kamu akan mengarungi lautan tawakal, lautan ma'rifat billah azza wa jalla, mengenal Allah, dan kau tinggalkan sebab. Artinya tidak lagi dalam hidup ini tergantung pada hukum alam, hukum kausalita, dan hanya bergantung kepada prima causa, hanya kepada Allah saja. Baru setelah itu semuanya, silahkan mengarungi lautan tawakal. Ketika dia sudah ada di tengah lautan, disitulah baru dia akan mengatakan, Allah yang menciptakan aku, itulah yang memberikan aku hidayah kepadaku. Akhirnya Allah jugalah yang akan membimbing kamu menelusuri dari pantai ke pantai, terus dibimbing dari satu tempat menuju tempat yang lain, sampai akhirnya engkau berdiri di atas daratan yang kokoh, yang keras. Setiap saat dia mengingat Tuhannya, maka semakin jelas dataran itu, dan ternyata akan menemukan juga pepohonan yang rindang. Di situ hatinya orang yang mencari kebenaran, mencari Allah azza wa jalla. Dia akan menempuh perjalanan, dan semua yang dilewatinya akan ditinggalkan di belakang. Dia terus melangkah ke depan mencari Tuhannya. Dan ketika muncul rasa takut di hatinya pada suatu tempat, suatu jalan, dia akan rasa takut barangkali tersesat, barangkali binasa. Ketika muncul kecemasan di dalam hatinya, di tengah perjalanan itulah muncul di hatinya keimanan yang kuat. Dia tetap tegar ketika ada kegelisahan. Dia akan memberikan keberanian di dalam dirinya. Dia tambah berani, tambah kendel, tambah wani, makin perkasa. Di situ api kesepian dan ketakutan akan dapat dipadamkan. Kegelisahannya akan hilang dan akan datang sebagai penggantinya cahaya kemesraan dan kegembiraan karena berdekatan dengan Tuhan. Ya ulam, uqrun bainad dunya wal akhirah, waj'alhuma fi mawdi'in wahid, wanfarid bimaulaka azza wa jalla, aryanan min haitsu qalbika bila dunya wala akhirah, la tuqbalu alaihi illa mujarradan mimma siwah, wala tataqayyad bil khalqi anil khaliq, iqta hadhil asbab wakhla' hadhil arbab, fa idza tamakkanta faj'alid dunya li nafsika
wal akhirah liqalbika wal maula li sirrika. Ya hulam, la takun ma'an nafs wala ma'al hawa wala ma'ad dunya wala ma'al akhirah wala tutabi' siwal haq azza wa jalla wa qad waqa'ta bil kanzi alladhi la yaqna abadan khina idzin taji'u kal hidayah minal haq allati la dolala ba'daha tub an dunubika wa harwil anha ila maulaka azza wa jalla. Idza tubta falyatub zahiraka wa batinaka wat taubatu qalbu daulatin ikhla siyabal ma'asi bit taubati al khalisati wal haya'a minallah azza wa jalla haqiqatan la majazan wa hadha min a'malil qulub ba'da zuharatil jawarih bi a'malis syar'i al qalibu lahu amalun wal qalbu lahu amalun idza kharaja fi fayafil asbab wa ta'alluq bil khalaiqi raqiba bahr tawakkul wal ma'rifah billah azza wa jalla wal ilmi bihi wa tarkis sabab wa talabal musabbab fa idza tawassata fi hadzal bahr fahunalika yaqul alladzi khalaqani fahuwa yahdin fayahdi min sahilin ila sahilin min mawdi'in ila mawdi'in hatta yaqifa 'alal jadatil mustaqimati fakullama zakara rabbahu tajallat jadatahu wan kasafat taghlu anha qalbut talibi lil haqqi azza wa jalla yaqta'ul masafati wa yukhliful kulla wara'ahu wa idza khafa fi ba'dit tariqi minal halak baraza imanuhu fashaja'uhu fatuhmadu niranul waksyati wal khawfi wa ya'ti badalaha nurul ansi wal farahi bil qurub. Wahai anak, hai ujang, gabungkan antara dunia dan akhirat, kemudian taruh keduanya di suatu tempat dan menghadaplah sendirian kepada Allah azza wa jalla tanpa membawa apapun, baik dunia maupun akhirat. Datanglah menghadap Allah dengan telanjang bulat, hanya dengan membawa hatimu saja, tanpa dunia, tanpa akhirat. Kamu tidak akan disambut oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah kecuali kamu sudah melucuti dari dirimu sendiri apa saja selain Allah. Dan jangan terikat dengan sesama makhluk. Putuskanlah mata rantai kausalita. Maka silahkan jadikan dunia ini untuk kepentingan nafsumu dan akhirat untuk kepentingan hatimu dan Tuhanmu untuk sirmu. Wahai Ananda, kata orang Sunda, wahai ujang, jangan membela nafsumu, jangan bersama nafsumu, jangan bersahabat dengan hawa, jangan bersahabat dengan dunia, jangan bersahabat dengan akhirat.
dan jangan mengikuti apapun selain Allah. Engkau sudah menemukan harta karun itu yang tidak akan musnah selamanya. Baru ketika setelah itu kamu akan didatangi oleh hidayah kiriman Allah Azza wa Jalla. Setelah itu tidak ada lagi ketersesatan. Bertobatlah, meminta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosamu. Berlarilah dari dosamu itu menuju Tuhanmu. Ketika engkau bertobat, maka bertobatlah secara lahir, secara batin. Karena pertobatan itu pusat kekuasaan, yaitu hatimu sendiri. Lepaskan bajumu, lepaskan baju-baju dosamu itu dengan pertobatan, dan bangunlah budaya malu pada dirimu kepada Allah secara hakikoh, bukan majazi. Pertobatan yang sesungguhnya bukan hanya simbol-simbol saja. Pertobatan yang jujur, bukan pura-pura. Pertobatan yang asli, bukan imitasi. Inilah pekerjaan-pekerjaan hati. Setelah anggota badan kita sucikan dengan sibuk melakukan kegiatan-kegiatan syariat. Maksudnya menyucikan hati dengan pertobatan, menyucikan anggota badan dengan mematuhi syariat-syariatnya. Artinya dibarengi secara lahir, semua perintah Allah dilakukan dan larangannya kamu tinggalkan. Itu namanya toharatul jawarih, mensucikan anggota badan. Dan hatimu juga dibersihkan melalui pertobatan-pertobatan. Raga kita mempunyai amal, hati kita juga mempunyai amal. Amalan raga yaitu melaksanakan perintah Allah sesuai dengan syariat. Amalan-amalan hati adalah dengan pertobatan, dengan mujahadah, dengan muraqabah, dengan mudawamah, dengan mulazamah, dan masih banyak pertobatan raga lainnya. Kalau engkau sudah keluar, tidak tergantung lagi dengan rentetan sebab-sebab, sudah tidak lagi tergantung kepada sesama makhluk. Setelah itu baru kamu akan mengarungi lautan tawakal, lautan ma'rifat billah azza wa jalla, mengenal Allah, dan kau tinggalkan sebab. Artinya tidak lagi dalam hidup ini tergantung pada hukum alam, hukum kausalita, dan hanya bergantung kepada prima causa, hanya kepada Allah saja. Baru setelah itu semuanya, silahkan mengarungi lautan tawakal. Ketika dia sudah ada di tengah lautan, disitulah baru dia akan mengatakan, Allah yang menciptakan aku, itulah yang memberikan aku hidayah kepadaku. Akhirnya Allah jugalah yang akan membimbing kamu menelusuri dari pantai ke pantai, terus dibimbing dari satu tempat menuju tempat yang lain, sampai akhirnya engkau berdiri di atas daratan yang kokoh, yang keras. Setiap saat dia mengingat Tuhannya, maka semakin jelas dataran itu, dan ternyata akan menemukan juga pepohonan yang rindang. Di situ hatinya orang yang mencari kebenaran, mencari Allah Azza wa Jalla. Dia akan menempuh perjalanan, dan semua yang dilewatinya akan ditinggalkan di belakang. Dia terus melangkah ke depan mencari Tuhannya. Dan ketika muncul rasa takut di hatinya pada suatu tempat,
suatu jalan, dia akan rasa takut, barangkali tersesat, barangkali binasa. Ketika muncul kecemasan di dalam hatinya, di tengah perjalanan itulah muncul di hatinya keimanan yang kuat. Dia tetap tegar ketika ada kegelisahan. Dia akan memberikan keberanian di dalam dirinya. Dia tambah berani, tambah kendel, tambah wani, makin perkasa. Di situ api kesepian dan ketakutan akan dapat dipadamkan. Kegelisahannya akan hilang dan akan datang sebagai penggantinya cahaya kemesraan dan kegembiraan karena berdekatan dengan Tuhan. Ya hulam, uqrun bainad dunya wal akhirah, waj'alhuma fi mawdi'in wahid, wanfarid bimaulaka azza wa jalla, aryanan min haitsu qalbika bila dunya wala akhirah. La tuqbalu alaihi illa mujarradan mimma siwah, wala tataqayyad bil khalqi anil khaliq. Iqta hadhil asbab wakhla' hadhil arbab, fa idza tamakkanta faj'alid dunya li nafsika wal akhirah li qalbika wal maula li sirrika. Ya hulam, la takun ma'an nafs wala ma'al hawa, wala ma'ad dunya wala ma'al akhirah, wala tutabi' siwal haq azza wa jalla, wa qad waqa'ta bil kanzi alladhi la yaqna abadan, khina idzin taji'u kal hidayah minal haq allati la dolala ba'daha. Tub an dunubika wa harwil anha ila maulaka azza wa jalla. Idza tubta falyatub zahiraka wa batinaka, wat taubatu qalbu daulatin. Ikhla siyabal ma'asi bit taubati al khalisati, wal haya'a minallah azza wa jalla haqiqatan la majazan, wa hadha min a'malil qulub ba'da zuharatil jawarih bi a'malis syar'i. Al-qalibu lahu amalun wal qalbu lahu amalun. Idza kharaja fi fayafil asbab wa ta'alluq bil khalaiqi raqiba bahrut tawakkul wal ma'rifah billah azza wa jalla wal ilmi bihi wa tarkis sabab wa talabal musabbab. Fa idza tawassata fi hadzal bahr fahunalika yaqul alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Fayahdi min sahilin ila sahilin, min mawdi'in ila mawdi'in, hatta yaqifa 'alal jadatil mustaqimati. Fakullama zakara rabbahu tajallat jadatahu wan kasafat taghlu anha. Qalbu talibi lil haqqi azza wa jalla yaqta'ul masafati wa yukhliful kulla wara'ahu. Wa idza khafa fi ba'dit tariqi minal halak baraza imanuhu fashaja'uhu fatuhmadu niranul waksyati wal khawfi wa ya'ti
badalaha nurul ansi wal farahi bil qurub. Wahai anak, hai ujang, gabungkan antara dunia dan akhirat, kemudian taruh keduanya di suatu tempat, dan menghadaplah sendirian kepada Allah Azza wa Jalla tanpa membawa apapun, baik dunia maupun akhirat. Datanglah menghadap Allah dengan telanjang bulat, hanya dengan membawa hatimu saja, tanpa dunia, tanpa akhirat. Kamu tidak akan disambut oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah kecuali kamu sudah melucuti dari dirimu sendiri apa saja selain Allah. Dan jangan terikat dengan sesama makhluk. Putuskanlah mata rantai kausalita, maka silahkan jadikan dunia ini untuk kepentingan nafsumu dan akhirat untuk kepentingan hatimu dan Tuhanmu untuk sirmu. Wahai Ananda, kata orang Sunda, wahai ujang, jangan membela nafsumu, jangan bersama nafsumu, jangan bersahabat dengan hawa, jangan bersahabat dengan dunia, jangan bersahabat dengan akhirat, dan jangan mengikuti apapun selain Allah. Engkau sudah menemukan harta karun itu yang tidak akan musnah selamanya. Baru ketika setelah itu kamu akan didatangi oleh hidayah kiriman Allah Azza wa Jalla. Setelah itu tidak ada lagi ketersesatan. Bertobatlah, meminta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosamu. Berlarilah dari dosamu itu menuju Tuhanmu. Ketika engkau bertobat, maka bertobatlah secara lahir, secara batin, karena pertobatan itu pusat kekuasaan, yaitu hatimu sendiri. Lepaskan bajumu, lepaskan baju-baju dosamu itu dengan pertobatan, dan bangunlah budaya malu pada dirimu kepada Allah secara hakikoh, bukan majazi. Pertobatan yang sesungguhnya bukan hanya simbol-simbol saja. Pertobatan yang jujur, bukan pura-pura. Pertobatan yang asli, bukan imitasi. Inilah pekerjaan-pekerjaan hati. Setelah anggota badan kita sucikan dengan sibuk melakukan kegiatan-kegiatan syariat, maksudnya menyucikan hati dengan pertobatan, menyucikan anggota badan dengan mematuhi syariat-syariatnya. Artinya dibarengi secara lahir, semua perintah Allah dilakukan dan larangannya kamu tinggalkan. Itu namanya toharatul jawarih, mensucikan anggota badan. Dan hatimu juga dibersihkan melalui pertobatan-pertobatan. Raga kita mempunyai amal, hati kita juga mempunyai amal. Amalan raga yaitu melaksanakan perintah Allah sesuai dengan syariat. Amalan-amalan hati adalah dengan pertobatan, dengan mujahadah, dengan muraqabah, dengan mudawamah, dengan mulazamah, dan masih banyak pertobatan raga lainnya. Kalau engkau sudah keluar, tidak tergantung lagi dengan rentetan sebab-sebab, sudah tidak lagi tergantung kepada sesama makhluk. Setelah itu baru kamu akan mengarungi lautan tawakal,
lautan ma'rifat billah azza wa jalla, mengenal Allah, dan kau tinggalkan sebab, artinya tidak lagi dalam hidup ini tergantung pada hukum alam, hukum kausalita, dan hanya bergantung kepada prima causa, hanya kepada Allah saja. Baru setelah itu semuanya, silahkan mengarungi lautan tawakal. Ketika dia sudah ada di tengah lautan, disitulah baru dia akan mengatakan, Allah yang menciptakan aku, itulah yang memberikan aku hidayah kepadaku. Akhirnya Allah jugalah yang akan membimbing kamu menelusuri dari pantai ke pantai, terus dibimbing dari satu tempat menuju tempat yang lain, sampai akhirnya engkau berdiri di atas daratan yang kokoh, yang keras. Setiap saat dia mengingat Tuhannya, maka semakin jelas dataran itu, dan ternyata akan menemukan juga pepohonan yang rindang. Di situ hatinya orang yang mencari kebenaran, mencari Allah Azza wa Jalla. Dia akan menempuh perjalanan, dan semua yang dilewatinya akan ditinggalkan di belakang. Dia terus melangkah ke depan mencari Tuhannya. Dan ketika muncul rasa takut di hatinya pada suatu tempat, suatu jalan, dia akan rasa takut, barangkali tersesat, barangkali binasa. Ketika muncul kecemasan di dalam hatinya, di tengah perjalanan itulah muncul di hatinya keimanan yang kuat. Dia tetap tegar ketika ada kegelisahan. Dia akan memberikan keberanian di dalam dirinya. Dia tambah berani, tambah kendel, tambah wani, makin perkasa. Di situ api kesepian dan ketakutan akan dapat dipadamkan. Kegelisahannya akan hilang dan akan datang sebagai penggantinya cahaya kemesraan dan kegembiraan karena berdekatan dengan Tuhan. Ya ulam, uqrun bainad dunya wal akhirah, waj'alhuma fi mawdi'in wahid, wanfarid bimaulaka azza wa jalla, aryanan min haitsu qalbika bila dunya wala akhirah, la tuqbalu alaihi illa mujarradan mimma siwah, wala tataqayyad bil khalqi anil khaliq, iqta hadhil asbab wakhla' hadhil arbab, fa idza tamakkanta faj'alid dunya li nafsika wal akhirah li qalbika wal maula li sirrika. Ya hulam, la takun ma'an nafs wala ma'al hawa, wala ma'ad dunya wala ma'al akhirah, wala tutabi' siwal haq azza wa jalla, wa qad waqa'ta bil kanzi alladhi la yaqna abadan, khina idzin taji'u kal hidayah minal haq allati la dolala ba'daha, tub an dunubika wa harwil anha ila maulaka azza wa jalla. Idza tubta falyatub zahiraka wa batinaka, wat taubatu qalbu daulatin, ikhla siyabal ma'asi bit taubati al khalisati, wal haya'a minallah azza wa jalla haqiqatan la majazan, wa hadha
min a'malil qulub ba'da dhuharatil jawarih bi a'malis syar'i al-qalibu lahu amalun wal qalbu lahu amalun idza kharaja fi fayafil asbab wa ta'alluq bil khalaiqi raqiba bahr tawakkul wal ma'rifah billah azza wa jalla wal ilmi bihi wa tarkis sabab wa talabal musabbab fa idza tawassata fi hadzal bahr fahunalika yaqul alladzi khalaqani fahuwa yahdin fayahdi min sahilin ila sahilin min mawdi'ain ila mawdi'ain hatta yaqifa 'alal jadatil mustaqimati fakullama dzakara rabbahu tajallat jadatahu wan kasafat taghlu anha qalbut talibi lil haqqi azza wa jalla yaqta'ul masafati wa yukhliful kulla wara'ahu wa idza khafa fi ba'dit tariqi minal halak baraza imanuhu fashaja'uhu fatuhmadu niranul waksyati wal khawfi wa ya'ti badalaha nurul ansi wal farahi bil qurub